Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Farah selaku dosen Keuangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 13 yaitu Mechanism of International Adjustment atau mekanisme penyesuaian internasional. Jadi di bab sebelumnya yaitu tepatnya pada bab 10 yang membahas ini terkait juga, kita tuh telah mempelajari makna dari neraca pembayaran yang dimana menggunakan pembukuan secara berpasangan atau double entry, yang dimana kredit itu sama dengan debit ketika jumlah akhir ditotalkan atau harus balance. Nah, namun defisit atau surplus itu bisa muncul dalam kelompok akun tertentu seperti transaksi berjalan. Nah, di bab ini yaitu bab mekanisme penyesuaian internasional, ini tuh membahas bagaimana sih negara menyeimbangkan neraca pembayaran khususnya saat ada defisit transaksi berjalan, di mana impor itu lebih besar daripada ekspor. Nah, untuk nutup defisit ini tuh, negara bisa pakai cadangan devisa, pinjam uang, atau tarik investasi asing. Nah, tapi ini itu semua ada batasnya. Nah, kalau neraca nggak seimbang, ada dua cara untuk menyesuaikan. Yang pertama itu penyesuaian secara otomatis, di mana lewat perubahan harga atau pendapatan, terutama di sistem nilai tukar. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah aktif. Nah, ini tuh dilakuin kalau cara otomatis tadi nggak cukup. Nah, ada dua teori nih untuk penyesuaiannya. Yang pertama, teori klasik. Jadi, keseimbangan itu bisa dicapai lewat perubahan harga. Ini tuh terjadi saat zaman standar emas, yaitu akhir 1800-an sampai awal 1900-an. Yang kedua itu ada teori Keynesian, yaitu dimana keseimbangan itu bisa lewat perubahan pendapatan. Ini tuh lahir waktu Great Depression atau depresi besar tahun 1929 awal sampai 1930-an. Nah, dengan memahami cara kerja mekanisme ini tuh kita bisa melihat bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi dalam hubungan internasional. Nah, selanjutnya kita tuh masuk ke subbab 1 yaitu price adjustment atau penyesuaian harga. Nah, gagasan awalnya tuh datang dari David Hume. Nah, teori Hume ini muncul dari keprihatinannya terhadap pandangan merkantilis yang saat itu lebih dominan, yang menganjurkan pengendalian pemerintah untuk memastikan surplus transaksi berjalan yang berkelanjutan. Nah, menurut Hume, strategi tersebut tuh akan gagal dengan sendirinya dalam jangka panjang karena transaksi berjalan suatu negara cenderung akan bergerak menuju keseimbangan secara otomatis. Nah, teori Hume ini menekankan peran penyesuaian tingkat harga nasional dalam mendorong terciptanya keseimbangan transaksi berjalan. Nah, ada beberapa cara penyesuaian. Yang pertama itu ada gold standard atau standar emas. Nah, dulu tuh pas zaman standar emas yaitu 1900 akhir sampai awal 1900-an, uang beredar itu tergantung pada emas. Jadi, kalau suatu negara surplus atau ekspornya lebih banyak, dia itu bakal dapat emas. Uangnya jadi banyak, harga barangnya naik, dan ekspor itu jadi turun lagi. Nah, sebaliknya, kalau defisit, emas itu akan keluar. Uangnya berkurang, harga turun, dan ekspor akan jadi naik. Jadi, lama-lama itu akan seimbang sendiri. Yang kedua itu ada quantity theory of money atau yang kita kenal dengan teori kuantitas uang. Jadi, ada rumus MV sama dengan PQ, atau M itu jumlah uang, V itu velocity atau kecepatan perputaran uang, P itu price atau harga, dan Q itu quantity atau jumlah barang. Nah, kalau M itu naik tapi barang dan velocity-nya itu tetap, maka price-nya pun akan naik. Nah, ini tuh dasar dari penyesuaian harga ala klasik. Yang ketiga itu ada current account adjustment atau penyesuaian neraca berjalan. Misalnya, negara defisit, emas keluar, uang beredar akan turun. Nah, kemudian harga dalam negeri itu akan turun juga, yang dimana ekspor akan naik dan impornya pun akan turun, yang pada akhirnya akan menutup defisit dan akan seimbang lagi. Nah, tapi ini tuh semua terjadi kalau harga dan upah bisa turun
dan ekonomi lagi di kondisi kerja sepenuhnya. Tapi ini tuh banyak menuai kritikan. Nah, sekarang banyak kondisi yang bikin teori ini kurang cocok. Yang pertama itu ada bank sentral yang bisa menahan dampak emas lewat kebijakan moneternya. Yang kedua itu ada harga dan upah sekarang itu susah turun. Ketiga ada ekonomi bisa nganggur, jadi output itu nggak selalu tetap. Dan terakhir ada kecepatan uang atau velocity tadi juga nggak selalu stabil. Nah, makanya itu sekarang ada tambahan penjelasan seperti peran suku bunga yang bisa mempengaruhi ke pergerakan modal dan perubahan pendapatan yang ngaruh ke ekspor dan impor. Selanjutnya kita akan masuk ke sebab 2, yaitu arus keuangan dan perbedaan suku bunga. Nah, awalnya tuh ekonom klasik percaya bahwa neraca berjalan negara itu bisa menyesuaikan sendiri lewat mekanisme harga. Tapi mereka itu juga sadar kalau suku bunga sangat berpengaruh terhadap arus modal internasional. Nah, sekarang karena sistem keuangan antar negara makin terhubung, perubahan suku bunga di suatu negara bisa memicu pergerakan besar dalam neraca modal dan keuangan, yang isinya tuh transaksi jual beli aset internasional seperti saham, obligasi, properti, dan simpanan bank. Nah, yang paling berpengaruh adalah selisih suku bunga antar negara. Misalnya nih, kalau suku bunga di Amerika Serikat lebih tinggi dari luar negeri, investor itu bakal pindah dananya ke Amerika Serikat karena imbal hasilnya itu lebih menarik. Yang artinya tuh arus modal akan masuk ke Amerika Serikat. Nah, sebaliknya, kalau suku bunga luar negeri lebih tinggi, dana dari Amerika Serikat pun malah keluar. Nah, di sini tuh dijelasin dalam gambar 13.1. Nah, jadi gambar 13.1 itu menunjukkan kurva CFA 0, yaitu hubungan antar selisih suku bunga dan arus keuangan. Nah, di titik A, suku bunga Amerika Serikat itu sama dengan luar negeri, yang dimana itu posisinya netral atau nggak masuk dan nggak keluar. Titik B itu suku bunga Amerika Serikat itu lebih tinggi 1%. Nah, di sini tuh arus masuk sebesar 5 miliar dolar. Nah, sebaliknya di titik C itu suku bunga Amerika Serikat itu lebih rendah 1%. Jadi harus keluar sebesar 5 miliar dolar. Nah, di sini tuh ada faktor di luar suku bunga. Misalnya, keuntungan investasi di Amerika Serikat itu naik, atau kebijakan pajak dan pembatasan kredit ke luar negeri. Ini tuh bisa menggeser kurva CFA 0 ke atas jadi CFA 1. Artinya walaupun suku bunga nggak berubah, arus modal masuk tetap lebih besar karena Amerika Serikat lebih dianggap menarik. Nah, kesimpulannya, di sini tuh arus modal internasional dipengaruhi oleh yang pertama itu selisih suku bunga, gerak sepanjang kurva. Yang kedua itu faktor lain seperti profitabilitas, kebijakan, stabilitas, itu akan geser posisi kurva ke atas atau ke bawah. Nah, kita masuk ke sebab 3, penyesuaian pendapatan. Nah, di awalnya tuh ekonom klasik itu hanya melihat penyesuaian neraca transaksi berjalan itu terjadi karena perubahan harga. Tapi, Keynes melihat ada yang lebih penting, yaitu perubahan pendapatan juga bisa mendorong penyesuaian. Nah, dalam sistem kurs tetap, kalau suatu negara surplus, pendapatnya itu akan naik. Pendapatannya akan naik, dan otomatis impornya juga akan naik. Nah, sebaliknya kalau negara defisit, pendapatannya itu akan turun, dan impornya juga ikut turun. Ini tuh membantu mengembalikan keseimbangan transaksi berjalan secara otomatis. Nah, tapi teori ini tuh belum lengkap kalau nggak mempertimbangkan efek umpan balik luar negeri atau foreign repercussion effect. Nah, contohnya adalah kalau Amerika Serikat tiba-tiba banyak impor dari Kanada, maka Kanada dapat keuntungan. Atau ekspornya naik, pendapatannya juga akan naik. Tapi Amerika Serikat akan merugi atau pendapatannya turun. Nah, karena pendapatan AS turun, impornya pun juga akan turun. Jadi ekspor Kanada pun ikut melambat. Nah, sebaliknya, kalau pendapatan Kanada naik, dia itu jadi lebih banyak impor dari Amerika Serikat. Jadi ekspor AS itu naik lagi. Proses ini tuh bolak-balik dan saling mempengaruhi. Nah, efek ini tuh terasa banget kalau antar negara yang terlibat itu ekonominya besar dan jadi mitra dagang utama.
Kalau cuma negara kecil yang impor dari negara besar, dampaknya tuh pendapatan suatu negara besar nggak begitu terasa. Masuk ke sebab 4, yaitu kelemahan mekanisme penyesuaian otomatis. Ya, jadi baik teori klasik yang fokus ke harga maupun Keynes yang fokus ke pendapatan, keduanya tuh memang menjelaskan cara neraca pembayaran bisa menyesuaikan secara otomatis. Tapi sayangnya, cara ini tuh punya kelemahan besar. Nah, supaya bisa jalan, bank sentral harus rela melepas kontrol atas kebijakan moneter. Padahal biasanya kebijakan itu dipakai buat jaga lapangan kerja dan mengendalikan inflasi. Artinya, kalau sebuah negara defisit, mereka itu harus rela pendapatannya turun dan terima kemungkinan terjadinya resesi. Nah, sebaliknya, kalau negara surplus, mereka harus siap menghadapi kenaikan pendapatan yang bisa bikin inflasi. Nah, masalahnya di dunia nyata tuh negara-negara nggak mau menanggung resiko kayak gitu demi menyesuaikan neraca transaksi berjalan tadi. Jadi mekanisme penyesuaian otomatis ini seringkali sulit diterapkan secara politik dan ekonominya. Kita masuk ke subbab 5, penyesuaian moneter. Nah, pendekatan moneter itu muncul tahun 1960-an sebagai cara baru melihat neraca pembayaran. Di sini tuh pendekatan ini tuh dibilang bahwa neraca pembayaran itu dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah uang yang diinginkan masyarakat dan jumlah uang yang disediakan oleh bank sentral. Nah, kalau masyarakat pengen pegang lebih banyak uang daripada yang disediakan bank, seperti misalnya The Fed, bank sentral, maka uang dari luar negeri bakal masuk untuk menutupi kekurangan itu. Tapi kalau uang yang disediakan kebanyakan, maka kelebihan uang itu akan keluar ke luar negeri. Jadi pendekatan ini tuh fokus pada permintaan dan penawaran uang dan bagaimana itu mempengaruhi arus keluar masuk uang antar negara. Mungkin cukup itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.